teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kak Sakita dan juga Fiona. hari ini kita akan ibadah online sekolah minggu GPDI Jajak. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan beribadah. Tuhan tolong kiranya berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Engkau urapi kami Tuhan, supaya kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, karena firman Tuhan ada di dalam hati kita, kita akan bertumbuh dan juga berbuah. Maka dari itu, kita tidak boleh mundur lagi teman-teman. Nah, kita akan pujikan When I Remember Jesus Died For Me. I
adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu pada hati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik Sekolah Minggu GPDI Jajak, apa kabar? Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, apakah kalian sudah siap Alkitabnya? Good. Ya. Untuk bulan November ini, tema firman Tuhan adalah Aku mau bertumbuh. Oke, dan untuk minggu ini judul firman Tuhannya adalah mempraktikkan firman. Oke. Kita lihat Alkitab masing-masing di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Oke. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Ada yang kebingungan Yakobus itu di mana? Iya, di Perjanjian Baru gitu. Oke? Ya. Kak Kisi mau bacakan ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Kak Kisi coba untuk mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaku itu apa sih? Kata pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, atau dia jadi pemeran, atau dia jadi pemain, atau dia jadi subjek. Nah, contohnya nih, pelaku pasar. Pelaku pasar artinya apa? Orang yang bergerak dan menentukan harga pasar. Terus apa lagi? Pelaku seni. Nah, orang yang bergerak di bidang seni. Apakah itu seni tari, seni suara, kayak gitu. Nah, apalagi? Ya, pelaku ekonomi. Oke, banyak lagi pelaku-pelaku yang lainnya. Nah, jadi apa dong pelaku firman? Pelaku firman artinya orang yang melakukan firman. Nah, kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan, kita harus menjadi pelaku firman, orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya jadi pendengar saja. Nah, seterusnya apa? Sebab jika kita hanya menjadi pendengar saja, tidak jadi pelaku, maka itu sama dengan kita menipu diri sendiri. Wow, siapa mau ya disebut sebagai penipu? Enggak mau kan? Menipu sama dengan juga berbohong. Enggak mau kan jadi pembohong? Ya, Tuhan Yesus tak suka. Iya, oke. Nah, lanjut ya, di ayat yang ke-23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ternyata jika seorang hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukannya, dia itu seperti seorang yang sedang bercermin. Ya, mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Siapa nih yang suka bercermin? Cewek-cewek kak. Wow, sekarang mah nggak hanya cewek-cewek saja yang suka bercermin, cowok-cowok juga. Nah, lanjut ya. Nah, maksud dari Yakobus ya, Yakobus ini adalah penulisnya ya. Orang yang hanya mendengar tanpa melakukan itu seperti orang yang hanya melihat dirinya secara semu, secara maya, nggak sebenarnya. Ya,
Seperti ketika berkaca, kita hanya melakukannya sebentar saja. Dan kemudian kita pun pergi meninggalkan cermin itu dan kita nggak ingat lagi bagaimana keadaan kita. Betul apa enggak? Ya kan? Sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, kita bercermin dulu kan? Iya. Nah, tapi kita lupa. Di jalan mungkin rambut kita udah kena angin gitu. Sudah terus berkeringat-berkeringat seperti itu. Rambutnya sudah mulai acak-acakan. Nah, jadi kalau kita nggak berkaca lagi, kalau kita nggak bercermin lagi, kita tidak tahu bagaimana rupa kita sekarang. Mungkin kita merasa aman rapi gitu. Padahal kenyataannya jauh dari rapi, udah acak-acakan sana sini. Nah, inilah gambaran yang diberikan oleh Yakobus. Orang yang berhenti hanya sampai mendengar firman Tuhan saja tanpa melakukan atau tanpa menjadi pelaku firman, itu ibarat orang yang hanya berkaca dalam waktu yang singkat, yang pendek. Kemudian sesaat kemudian tidak lagi menyadari bagaimana keadaan dirinya. Penting banget bagi kita untuk memulai suatu hari dengan membaca firman Tuhan. Setiap hari, setiap bangun pagi, kita usahakan berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, seperti Kak Esther minggu lalu katakan, ya beberapa pasal kayak sepertinya 4 pasal ya. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini bilang kalau kita hanya menjadi pendengar, membaca firman Tuhan saja tanpa kita menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Kita ibarat orang yang berkaca sebentar saja, terus kemudian kita lupa bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Jadi penting untuk membaca firman Tuhan, tetapi penting juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi jangan berpuas diri untuk jadi pembaca atau pendengar firman Tuhan saja. Tetapi kita harus mengaplikasikannya, kita harus melakukannya, kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari-hari yang lalu itu tertanam dalam hati kita dan kita boleh memancarkan, kita boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Iya, siapa yang sudah pernah praktek coba? Ada yang pernah ujian praktek di sekolah? Ya, misalnya nih, olahraga. Oke, beberapa minggu dikasih teori, kita sudah mencatat, kita sudah mendengar. Tapi Bapak gurunya juga minta nilai untuk praktek. Jadi yang kalian catat itu harus dipraktekkan. Nah, seperti itu firman Tuhan, yang kita catat, kita praktekkan. Oke? Seperti di sekolah waktu praktek memasak. Nah, itu setiap anak dikasih kesempatan untuk memegang alatnya. Misalnya membuat kue. Nah, waktu mengaduk, setiap anak diberi kesempatan untuk memegang alatnya, untuk praktik. Supaya apa? Supaya dia ingat bagaimana cara-cara membuat kue misalnya. Nah, kalau kita nggak praktek, kalau seseorang nggak praktek, itu hanya akan mencatat saja, dia nggak bisa. Harus praktek ya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, itu kita akan bersuka cita. Kalau kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan senang sekali. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kami guru-guru ingin mempraktikkan firman Tuhan. Dengan cara apa?
Nah, kami mengumpulkan masker. Nggak banyak-banyak sih, nggak muluk-muluk sih. Hanya 15 biji saja maskernya, kemudian ada juga ditambah dengan roti. Nah, kami para guru pergi mengunjungi teman-teman yang sudah lama sekali nggak bertemu. Juga kami para guru menemui orang-orang di jalan yang perlu bantuan. Ada bapak tua yang masih juga bekerja mencari nafkah. Iya, ada juga bapak tua yang sudah sakit. Nah, kami para guru ingin menjadi pelaku firman. Untuk hari ini, firman Tuhan mengajak adik-adik semua, mengajak kita semua untuk apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, berkati anak-anak yang hari ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online, berkati sekolah mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati para orang tua yang setia mendampingi anak-anak, memberkati guru-guru yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Om dan Tante Sugiono, memberkati juga Makgo, memberkati para pengerja juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, anggota MPR, DPR, Gubernur, Bupati Banyuwangi, Kepala Desa tempat kami tinggal. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus corona ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Kau selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye.